Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Warkop, dimana saja Anda berada, bil khusus masyarakat Gorontalo yang kita cintai bersama. Saat ini saya bersama dengan seorang wanita muda yang nantinya kita akan banyak berbincang dengan beliau. Ini luar biasa. Beliau adalah sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Gorontalo. Ya, ini sebuah organisasi, katakanlah organisasi profesi yang sudah cukup punya nama di Indonesia karena banyak tokoh-tokoh besar Indonesia berasal dari organisasi profesi ini. Beliau adalah Mbak Vera Feridan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Gorontalo. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat jasmani rohani. Alhamdulillah. Ya, kemarin tuh Mbak Vera dilantik sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Provinsi Gorontalo. Bagaimana ceritanya, Mbak, soal ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. SK saya dari pusat mandat itu 1 tahun yang lalu sudah diamanahkan ke saya. Setahun yang lalu? Iya. Baru dilantik kemarin? Baru dilantik kemarin. Luar biasa. Ya. Karena saya tidak mau menggunakan nafsu untuk menerima amanah. Karena bagi saya SK itu mandat itu adalah amanah dan tanggung jawab yang harus saya tunaikan. Begini, Mbak, ini baru prolog, saya kaget ini dengan argumentasi ini. Jadi SK-nya sudah setahun yang lalu, tapi diterima menjadi ketua baru minggu kemarin dilantik. Berarti ada kajian atau apalah istilahnya yang begitu lama merenung soal ini. Benar? Ya. Okay. Seperti apa? Saya terbiasa dengan ikro. Dalam ayat pertama di Al-Quran, ikro bacalah. Ya. Jadi saya terbiasa dengan itu membaca alam, membaca situasi, kondisi, semuanya saya baca. Kemudian saya baca kembali ke dalam diri saya telaah lagi karena saya tahu soal begitu saya terima, kemudian saya disumpah, itu ada tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, gitu. Karena ini sebuah amanah, pasti ada tanggung jawab. Ya, artinya tanggung jawab terhadap anggota, bisa juga tanggung jawab terhadap yang lebih tinggi. Tanggung jawab pertama kepada Allah, karena kita bersumpah atas nama Allah. Atas nama Allah. Yang kedua, kemudian tanggung jawab terhadap keluarga, kepada orang tua saya. Bagaimanapun saya jaga nama baik keluarga. Luar biasa. Oke, Mbak, kembali kepada Kadin ini. Kan untuk Provinsi Gorontalo secara struktur organisasi sudah terpenuhi semua. Alhamdulillah 30 wakil ketua umum sudah semua. Sudah ya? Sudah definitif. Kemudian secara organisasi kabupaten kota kan pasti ada Kadin. Ada. Sedang pembentukan karateker kemarin sudah hadir, ada 5 kabupaten 1 kota. Kriteria seperti Mbak Vera, muda, ya, telaten, cerdas. Saya minta yang siap berjuang sama-sama. Siap berjuang. Untuk mengembangkan Gorontalo lebih maju lagi. Karena begini Mbak Vera, kelihatannya kalau saya lihat ya, saya nggak tahu lebih ke dalam. Kayaknya ini mungkin ketua Kadin termuda di Indonesia. Alhamdulillah ya, saya ya, kan? termuda di Indonesia. Masya Allah. Dan termuda ini lahir dari Provinsi Gorontalo. Ya. Nah, ini luar biasa. Bisa mengangkat marwah Gorontalo. Tentunya sebelum saya dilantik, saya sudah membuat Kadin Pusat memperhatikan dan perhatian kepada Gorontalo. Saya mencuri perhatiannya. Gitu. Saya buat Kadin Pusat tertuju pada Gorontalo. Artinya begini, Mbak, secara tidak langsung kan Mbak ini sudah bisa mengangkat nama baik Gorontalo, bahwa ternyata di Gorontalo ada wanita muda lagi yang bisa menjadi Kadin yang kelasnya kita tahu kan. Ini luar biasa. Bagaimana tanggapan Mbak? Saya cuma meluruskan niat saya ingin membawa Gorontalo ke arah lebih maju lagi dan ke arah lebih baik. Saya bukan orang Gorontalo, tapi saya cinta Gorontalo. Ya, itu luar biasa. Kita nggak lihat orangnya dari mana, tapi keinginan, niatnya itu yang kita butuhkan. Itu yang menjadi artinya
modal Mbak ya. Ya. Oke. Sekarang Mbak, ke depan Kadin Mbak sebagai ketua, konsepnya seperti apa? Ya, tagline saya mau membangun sumber daya manusianya, meningkatkan sumber daya manusianya agar mampu mengembangkan sumber daya alam dengan benar dan baik. Tentunya di situ saya tidak bisa kerja sendiri. Saya harus bersama-sama karena Kadin, Kamar Dagang Industri, itu dibuat oleh MPR RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 yang salah satu fungsionalnya adalah bergandengan tangan dengan pemerintah untuk sama-sama membangun perekonomian bangsa. Jadi memang benar-benar Kadin ini bisa menjadi lokomotifnya ekonomi Indonesia. Tentunya kalau di pemerintahan itu ada gubernur, kalau di Kamar Dagang ini wadahnya bagi para usaha-usaha yang mau mengembangkan usahanya dan membuka jaringan luas, tentunya bisa membantu roda perekonomian daerah. Kalau Mbak sebut usaha berarti bisa-bisa sampai pada apa yang disebut dengan UKM. Tentunya disebut usaha, orang jualan aqua 1 botol saja itu usaha dan itu UKM, dan saya fokus kepada UMKM itu. Apakah Kadin yang Mbak pimpin akan seperti itu? Tentunya. Luar biasa. Insya Allah ini hari Rabu nanti saya langsung mengadakan Zoom dengan Komite Perdagangan Turki. Saya bilang bantu saya untuk bukakan pasar UMKM Gorontalo ke Turki dan ke dunia. Seperti itu. Kalau menurut pengamatan Pak Vera, bagaimana potensi ekonomi Gorontalo bil khusus dari aspek UKM-nya? Baik, UMKM kita di sini itu menggeliat, semangatnya juga bagus. Cuma memang harus lebih ditambah lagi wawasannya, terutama dalam bidang perizinannya. Kita harus lebih bantu lagi. Kemudian yang paling penting manajemen keuangan. Banyak UMKM yang punya geliat, semangat tinggi, terus penghasilannya akhirnya lumayan, tapi karena manajemen keuangannya berantakan akhirnya hancur. Makanya salah satu kontrak MOU saya kemarin ketika pelantikan dengan perbankan, saya minta perbankan bantu saya untuk sama-sama kita memberi edukasi kepada UMKM di Gorontalo bagaimana membuat sebuah manajemen keuangan untuk bidang usaha UMKM. Ya. UKM-nya di bidang apa? Seluruh bidang. Semua bidang ya? Seluruh bidang. Luar biasa, tanpa kecuali. Itu tadi saya dengar Mbak bilang modal awal UKM Gorontalo geliatnya, semangatnya. Iya kan? Semangatnya. Ada pengamatan seperti itu. Tapi kekalahannya artinya kelemahannya dalam sisi manajemen dan keuangannya. Ya, manajemen keuangannya, terus kemudian produk knowledge-nya juga harus ya. Seperti itu. Konsep yang akan Mbak buat untuk UKM Gorontalo sebagai seorang ketua Kadin Gorontalo seperti apa? Kalau mau tahu. Dalam sebuah usaha yang paling menentukan itu adalah pemiliknya, pemilik usaha. Yang saya pengen bangun itu mentalnya dulu. Kamu jangan patah arang. Karena apa? Ketika kita berusaha berarti kita ownernya, pemiliknya usaha. Gitu. Nah, tim itu bagaimana pemilik usahanya. Barang yang kita produk yang kita buat itu bagaimana kita. Gitu. Jadi biasa. Tidak tergantung ke orang-orang. Luar biasa. Kembali kepada sebagai ketua Kadin, ini Mbak organisasi besar dan sangat luar biasa ini. Sebagai seorang wanita muda lagi Mbak, apa enggak ada dalam tanda kutip ya biasalah di sebuah organisasi besar pasti banyak badai, banyak gelombang. Kira-kira enggak ada pemikiran atau rasa takut seperti itu? Ya. Saat saya menerima mandat itu, saya analisa ke dalam diri, saya ikro ke dalam diri saya. Pertama, seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sampai sekarang pun masih dihujat. Iya. Masih dihina, masih dicaci. Dan itu resiko seorang pemimpin. Iya. Jadi saya pun kalau dihujat, dicaci, dihina ya sudah. Ya biasa lah. Itu bagian dari kehidupan. Tapi yang paling penting pasti di satu saat kita akan meninggalkan nama baik itu luar biasa. Benar. Dan perbuatan baik. Ini kan Mbak, Provinsi Gorontalo bisa dikatakan daerah yang cukup potensi. Tapi terkadang banyak hal yang perlu kita dorong. Di antaranya misalnya bagaimana Mbak melihat sumber daya manusianya. Betul. Ya, seperti apa kalau Mbak lihat? Sumber daya manusia di Gorontalo itu karena mungkin ya melatar belakangi
sejarah dari Gorontalo dengan negeri yang terkenal dengan para sultan. Ya, negeri para sultan Gorontalo, sehingga kebiasaan hidupnya para sultan itu sampai sekarang masih tertanam di masyarakat Gorontalo. Luar biasa, pengamatannya sampai begitu Pak. Artinya mah ini, kalau secara antropologi biasanya semacam ada feodal begitu loh. Ya. Iya, luar biasa. Gitu. Ini sahabat Abah Warkop, wanita muda yang punya pemikiran jauh, visioner. Yang paling terakhir Mbak, yang ingin saya dapatkan yang Mbak, apa kira-kira yang melatar belakangi bahwa Mbak Vera siap menerima ketua Kadin di Provinsi Gorontalo ini? Kan Mbak ini kan ya sudah pernah hidup di daerah ibu kota lah. Umurnya banyak di sana, pengalamannya banyak di sana. Tapi sekarang memegang jabatan yang sangat bergengsi di daerah Provinsi Gorontalo. Kira-kira apa yang melatar belakangi? Di Indonesia ada 2 Serambi, Serambi Mekah dan Serambi Madinah. Serambi yang ternyaman dan berdasarkan dari dalam salah satu hadis Rasulullah bahwa Madinah negeri yang aman dan nyaman. Ya. Dan itu saya rasakan di Gorontalo. Berarti Madinahnya itu ada di Gorontalo. Ya. Subhanallah, inilah Mbak Vera. Oke Mbak Vera, sebagai closing statement dalam sedikit diskusi saya dengan Mbak, silakan. Ya, alhamdulillah, terima kasih atas amanah yang diberikan kepada saya untuk memimpin Kamar Dagang dan Industri Provinsi Gorontalo. Saya meminta di sini untuk semua masyarakat bantu saya bersama-sama kita bangun Gorontalo di bidang usaha, kita giatkan ekonomi Gorontalo lebih meningkat lagi, khususnya di bidang UMKM, karena saya tahu saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya butuh kolaborasi nyata, saya butuh sama-sama bergandengan tangan dan merangkul. Jadi masyarakat Gorontalo, salam kenal dari saya, salam hormat dari saya, salam sayang dari saya. Yuk kita sama-sama kolaborasi. Ya, luar biasa. Terima kasih Mbak Vera atas kesempatan. Abah Warkop merasa bangga bisa berbincang sejenak dengan Mbak Vera. Sekali lagi selamat, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan merahmati semua niat baik kita untuk Provinsi Gorontalo. Oke Mbak Vera, terima kasih. Demikian sahabat Abah Warkop dari Gorontalo untuk Indonesia. Salam sehat, wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.